Bapak dosen dari IHI itu sebagai pembimbing daripada anak-anak yang melaksanakan PKL di Desa Pinangkipan. Selanjutnya yang saya hormati Bapak-Bapak Kadis, ketepatan Bapak Kadisnya hadir semuanya, dan yang saya hormati Bapak LPM, dan yang saya hormati seluruh perangkat desa. Hormat sama kepada Bapak-Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak Putaran Busurong Nazamroni MMLS yang telah menyampaikan kata sambutannya. Masuklah kita ke acara yang keempat, yaitu materi sosialisasi pengolahan sampah organik menjadi pupuk cair oleh Buya Andri Nurwandi MAD. Kepada Buya kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa in sakartum wa lazidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan karunia berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kepala desa di balai desa yang berbahagia ini, dan terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih ada di dalam hati kita masing-masing. Berikutnya tak lupa salawat perbaikan salam. Mari kita perbanyak setiap harinya kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pinangripan yang telah bersedia ataupun menyiapkan segala sesuatunya demi acara kita pada hari ini. Berikutnya hormat kami kepada Bapak Kepala Dusun, Ibu Kepala Dusun mungkin ya, ataupun warga masyarakat Desa Pinangripan yang telah meluangkan waktunya sehingga dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan atau IAIDU Asahan pada hari ini. Dan terlebih-lebih anak-anak kami di desa yang turun di Desa Pinangripan ini, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kebetulan alhamdulillah saya sebagai dosen pembimbing lapangannya Bapak dan Ibu sekalian ya, di Desa Pinangripan. Kebetulan kalau dilihat saya juga aktif mengajar di IAIDU Asahan. Jadi selain di IAIDU Asahan, saya juga mengajar di Medan. Bisa dibilang saya di Darul Ulum dosen termuda kalau bisa dibilang. Tapi begitupun saya perlu banyak belajar dari tuan-tuan guru, dari masyarakat, dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai mungkin banyak hal yang masih belum saya ketahui. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya dosen tetap di Fakultas Syariah dan pada kali ini diamanahkan sebagai DPR. Dan pada hari ini akan menyampaikan materi berkaitan dengan pengolahan sampah organik menjadi pupuk cair. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang sudah pernah kuliah di sini, ataupun anak-anak Ibu ataupun Bapak yang sedang kuliah, kan gitu, pasti akan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Apa itu Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama adalah pendidikan. Jadi anak-anak kita ataupun bapak-bapak yang sudah pernah kuliah dulunya pasti akan melaksanakan pendidikan, yaitu apa? Dari semester 1 sampai semester 7 mengemban pendidikan di kampus tersebut. Dan berikutnya apa? Berikutnya ada penelitian. Penelitian nanti mungkin akan dituangkan dalam bentuk skripsi kalau S1, kalau S2 mungkin tesis kan gitu. Berikutnya ada yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat.
Jadi anak-anak kita ini yang sedang kuliah itu dituntut untuk terjun ke masyarakat, yaitu dengan melaksanakan KKN, kuliah kerja nyata, kan gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengenal lebih dalam lagi masyarakat, lebih ikut mensukseskan ataupun mensukseskan program-program yang ada di desa, membantu masyarakat, terutama khususnya dalam di IAI Asahan, fokusnya adalah bidang keagamaan. Jadi loh ini Pak, kok dalam bentuk pembuatan pupuk cair, kok nggak pertanian ini, kan begitu. Jadi dalam bentuk pengabdian itu banyak hal Bapak dan Ibu sekalian. Memang fokusnya IAI Asahan dalam bidang keagamaan, namun dalam bidang pengabdian kali ini dari IAI Asahan akan mencoba memberikan materi berupa pengolahan sampah organik menjadi pupuk cair, dan mudah-mudahan dapat kita praktekkan pada saat sekarang ini, nantinya dapat berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian yang berhadir maupun bisa disosialisasikan lagi kepada kawan-kawan di masyarakat. Baik, mohon izin saya untuk berdiri Bapak dan Ibu sekalian karena kita akan melaksanakan praktek di depan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa alat yang sudah kami bawa di sini dari IAI Asahan, berupa nanti bahan-bahan yang akan kita campurkan untuk pengolahan sampah. Jadi sampah organik ini sebetulnya fokus kami di sini adalah wilayah perkotaan sebetulnya, karena wilayah kota ini kan kita nggak tahu buang sampah di mana, kan gitu. Jadi banyak sampah menumpuk berserakan dan sebagainya. Tapi kalau di masing daerah pedesaan mungkin masih banyak lahan, kan gitu. Jadi bisa entah ditanam ataupun diolah dan sebagainya. Jadi di sini ada beberapa alat yang mudah ditemukan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Yang pertama ada di sini tong yang paling besar Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ini tong yang mungkin sudah dimodifikasi dari IAI Asahan guna untuk sebagai penampung sampah-sampah tadi, kan. Ini ada penampakan dari dalamnya, ini sudah dimodifikasi. Jadi ada penyangganya di dalam. Ini ada sirkulasi udara, dia turun ke bawah. Ini nanti untuk menahan sampah-sampah tadi. Sampah-sampah tadi. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ada namanya berikutnya ada gula merah. Ini mungkin gula merah dicairkan Bapak dan Ibu sekalian. Ini nanti akan kita gunakan, kita campurkan. Berikutnya ada sprayer. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sprayer yang akan kita gunakan. Dan terakhir nanti mungkin ada berupa sampah organik, ya. Mungkin pada hari ini atau pada kali ini kita gunakan mungkin daun-daun kering. Jadi namanya organik itu kan bisa terurai, ya kan. Jadi ini kali ini kita contohkan daun-daunan. Jadi kalau misalnya ada sampah dari rumah tangga yang bisa terurai, kulit bawang ataupun apa, bisa dicampurkan. Ya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang saya pegang ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah bahan jadinya. Bahan jadi pupuk cair yang nantinya akan kita praktekkan, hasilnya seperti ini. Dan ini sudah dikemas Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kebetulan ini sudah dijual di pasaran sekitar harga 10.000. Yang dari mana tadi modalnya itu sekitar 3.000. Dari 3.000 kita jual 10.000. Alhamdulillah dari barang-barang yang tidak berguna kita menghasilkan pupuk yang memang lebih bagus dari bahan-bahan kimia, kan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langsung aja kita praktek, kita campurkan bahan-bahan tadi, ya. Yang pertama mungkin kita campurkan ini Bapak dan Ibu sekalian, EM4. EM4 ini cukup 1 tutup botol Bapak dan Ibu sekalian.
Ya, cukup 1 tutup botol yang ini 4. Berikutnya ada gula merah, kita campurkan juga kepada ibu sekalian. Ini sekitar 3 tutup botol. 3 tutup botol. Berikutnya setelah tadi bahan-bahan yang dicampurkan, kita tambahkan air kepada ibu sekalian. Nanti sampai penuh. Biasa saja. Ya, kita tuangkan sampai penuh. Ini sekitar 3 tutup botol. 3 tutup botol. Setelah tadi bahan-bahan yang dicampurkan, kita tambahkan air kepada ibu sekalian. Nanti sampai penuh. Kayak biasa saja. Setelah tercampur, tadi kita campur pakai air, kita tutup. Soalnya nanti dia mulai tercampur. Berikutnya langsung kita masuk. Kita masukkan sampah-sampahnya tadi, Bapak Ibu sekalian. Ini kita contohkan daun-daun kering. Kita masukkan ya Bapak Ibu. Jadi disemprot dia sampai basah semuanya. Jadi jangan langsung kita masukkan semua, kita bertahap-tahap Bapak. Baru fermentasi berarti. Kita penuhkan kepada ibu sekalian. Kita penuhkan kepada ibu sekalian. Kalau wadahnya dia seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini penampakan hasil akhirnya, ya. Jadi dia wajib basah semua. Setelah semua dicampurkan, kita siram tadi, berikutnya kita tutup, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kita tutup sekitar 14 sampai 20 hari. Insya Allah dia mulai mengembun, mulai terurai, sampahnya juga sudah mulai hancur secara pelan-pelan. Mungkin nanti bisa sekitar 3 hari disesuaikan lagi. Ini sudah dijual di pasaran sekitar harga 10.000. Yang dari mana tadi modalnya itu sekitar 3.000. Dari 3.000 kita jual 10.000. Alhamdulillah, alhamdulillah dari barang-barang yang tidak berguna kita menghasilkan pupuk yang memang lebih bagus dari bahan-bahan kimia. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langsung aja kita praktek, kita campurkan. Kita campurkan ini, dia bisa menghancurkan sekitar 1 ton sampah. Jadi sampah kita taruh di wadahnya tadi, insya Allah sekitar 20 hari dia akan sudah terurai dan bisa dipanen. Mungkin sampai di sini penyampaian dari saya.
Kira-kira ada yang mau ditanyakan kepada Ibu sekalian? Ada yang mau ditanyakan kepada Ibu sekalian? Ya Pak? Ini sedikit Bang, Iya. kalau seandainya sudah dipanen lah yang berbentuk cair untuk satu pohon katakanlah kelapa sawit itu berapa mililiter atau berapa liter? Itu khusus kelapa sawit Pak ya. Nah, kebetulan Pak, ini kami buat bahwasanya untuk sekitar sekitar karangan rumah sebetulnya. Untuk khusus yang bunga, sayur-sayuran gitu. Kalau untuk sawit memang belum kami uji coba lebih besar karena kan namanya sesimpel ini Pak. Jadi kalau dibandingkan dengan khusus kimia sawit ya pastinya kalau kimia khususnya cepat, tapi hasil tanahnya itu tidak bagus kan gitu kalau kimia. Kalau ini kan dari sampah-sampah organik, walaupun dia ada waktu insya Allah kan lebih gembur. Gitu ya Pak. Jadi kalau untuk katakanlah sayuran cabai ya kan Pak atau bunga, Iya. jadi satu berapa mililiter Pak? Penyiraman ke pohon. Kalau satu pohon, kalau disiram disemprotkan bisa kepada ibu, mungkin itu kalau takarannya mungkin bisa bapak takar sendiri, tidak ada aturan baku yang pasti kan gitu. Nah, iya, kita kan nggak begini ya. Apalagi ibu-ibu sekarang kan sering nanam bunga kan gitu. Saya ada juga yang viral sekarang tuh jadi pulau, jadi pulau. Kalau satu tong ini sekitar 10 liter gitu loh. Kan yang busuk. Kalau udah mulai terurai ini bisa diolah lagi Pak, dimasukkan sampahnya lagi. Sampah-sampah dari mungkin nasi-nasi yang pakai atau bisa dilakukan. Jadi Pak, untuk pembuatan buku ini kan sampah beberapa jenis ada organik dan non-organik. Jadi yang bisa mungkin mana gitu? Plastik-plastik kalau bisa enggak? Karena organik dan non-organik. Iya. Jadi yang sifatnya dia bisa terurai. Kalau plastik itu sudah bisa juga, tapi kalau dalam studi itu 200 tahun hancurnya pada sekali. Kalau ditaruh lama 200 tahun. Jadi khusus yang memang tidak bisa terurai ya, namanya organik. Jadi dia mudah terurai, mudah hancur. Bahkan misalnya ada yang diharap naik beku, atau kotoran lembu atau kotoran kambing gitu, bisa dimasukkan ke badan ibu. Kalau misalnya kita taruh langsung kan bisa. Tapi kalau kita buat seperti ini, setidaknya sari dari kotoran lembu itu dia lebih bagus kan gitu. Sari-sarinya kita tampung cair. Menurut penelitian lah barangkali dari yang lebih bagus untuk buat pupuk cair ini Pak, sampah dari apa sebenarnya? Memang kotoran itu atau sampah daun-daunan atau apa itu? Kalau yang lebih baik mungkin Bapak dan Ibu lebih tahu mungkin hal yang terjadi di masyarakat ataupun bagian pertanian kan gitu. Jadi kami ini Pak, kami memberikan solusi terhadap sampah-sampah yang ada di rumah sebetulnya, terutama di wilayah perkotaan kan gitu. Jadi kalau berkaitan dengan sampah yang lebih baik, ini ya bisa dipadukan dari Pak. Misal daun-daun kering, taruh di bawah. Habis itu kotoran lembu ataupun kotoran kambing masukkan. Lalu masukkan daunan lagi, semprot lagi, taruh lagi kotoran lembunya disemprot lagi. Jadi bertahap itu semua lebih bagus. Ada lagi kotoran itu. Ya, jadi insya Allah paket ini nanti akan kami tinggalkan di desa sebagai kenang-kenangan lah bisa dibilangkan. Mudah-mudahan yang namanya penelitian ada sedikit ilmu dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama khusus di desa Binang ini walaupun kecil dan sedikit ilmu.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pemateri Buya Andi Nurwandi MAG yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Demikianlah acara sosialisasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon katakanlah kelapa sawit itu berapa mililiter atau berapa liter? Oh itu masih kelapa sawit Pak ya. Nah kebetulan Pak ini kami buat bahwasannya untuk sekitar sekitar karangan rumah sebetulnya untuk khususnya untuk bunga, sayur-sayuran kan gitu. Kalau untuk sawit memang belum kami uji coba lebih besar karena kan namanya sesimpel ini Pak. Jadi kalau dibanding jadi buang. Jadi kalau Bapak ini Pak bisa menghasilkan berapa nanti dia? Kalau 1 tong ini sekitar 10 liter gitu loh. Itu kan dia membusuk. Kalau udah mulai terurai dia bisa diolah lagi Pak, dimasukkan sampahnya lagi. Sampah-sampah dari nasi-nasi yang bakar.